Nah, dan justru saat ini kalau dilihat masyarakat ini sudah mulai berpikir kembali. Bisa terbina dengan baik dari segi agama. Karena kan ya agama itu kan, ilmu agama ini kan kaitannya tidak hanya urusan urusan duniawiyah saja kan, atau lahiriah saja. Kan masuk ke dalam hati sebagai benteng dia, dalam panduan dia, patokan dia dalam melaksanakan kehidupan. Modal. Nah, orang tua saat ini, masyarakat sudah berpikir ke sana. Ternyata yang berharga ini kan, justru yang paling berharga itu bagaimana orang menjadi baik. Tapi hati-hati ya, baik ini kan, baik dan soleh ini kadang-kadang diterjemahkan kurang tepat ya. Ada orang yang istilahnya sederhana, lunguh, diam saja, sopan, dianggap adalah orang soleh, padahal kan tidak seperti itu ya. Kesolehan itu kan orang yang beramal soleh, kemudian juga disertai dengan ilmu itu. Nah, masyarakat saat ini sudah berpikir ke arah sana. Jadi tantangan ke depan pesantren ini harus siap dengan pergeseran terutama dalam hal teknologi ya. Yang sampai pesantren diam saja, apalagi ditinggalkan oleh lembaga pendidikan non pesantren. Dalam hal ini apalagi pendidikan yang berbasis agama, namun agamanya bukan agama kita, karena tertarik dengan kemajuan, kecanggihan, sehingga pesantren ini tidak menjadi sesuatu yang menarik. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi bagaimana pesantren bisa mengimbangi pergeseran ini, terutama dalam hal teknologi ya. Karena saya pikir pesantren hampir semua pesantren sudah melek lah, teknologi sudah mengikuti juga ya, tinggal mungkin mengembangkan saja. Potensi juga kan banyak, potensi para santri kan di pesantrennya masing-masing. Di kita pun kan potensi anak itu luar biasa, ketika dikembangkan luar biasa gitu. Nah, kemudian ada yang unik ya, tadi yang tertinggal. Nah, di pesantren itu pendidikan yang mungkin tidak ditemui di lembaga pendidikan yang lain. Nah, santri ini diajak atau dipaksa untuk kreatif, menjadi cerdas lah. Dimana dia harus bisa berpikir, tidak hanya berpikir mengenai covernya saja, tapi dia berpikir langsung ke inti. Contoh ya, di pesantren kan ketika santri minum ya, memang minum itu pakai gelas, tapi ada saja santri yang minum pakai piring. Nah, ini kan kalau dipikir unik. Artinya dia tidak berpikir tempatnya, yang dia pikirkan kepentingannya adalah minum gitu. Nah, itu akan merembet kepada hal-hal besar yang lain. Nah, santri itu berpikir kepada inti ya. Pada inti, tidak berpikir tidak yang menjadi acuan utama apa inti daripada hal itu gitu. Dari tadi 1.300 santri ya. Ya. Itu asalnya orang daerah Kabupaten Tasik atau ada yang dari luar daerah? Kalau melihat data mungkin
dari berbagai daerah ya. Tapi kalau kita lihat kebanyakan ini dari wilayah Priangan sebetulnya. Priangan itu Kabupaten Tasik ya, Garut, Kota Tasik, Ciamis. Kebanyakan dari Priangan. Oh, ya. Kalau yang paling jauh ada dari Aceh itu masih Sumatera ya. Daerah Aceh ada, orang Bali ada. Orang Bengkulu juga ada. Berbagai macam daerah. Mendengar dari berbagai macam daerah, dari beberapa orang tua mungkin zaman sekarang, ketika saya ngobrol di luar, kenapa anaknya belum masuk pesantren gitu. Karena takut, atau dalam bahasa Sunda hariwang. Hariwang di pondok mah takut keperhatikan makan gitu. Tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mengurus gitu. Biasanya gitu. Ya memang ada yang seperti itu ya, hal yang wajar juga orang tua mengkhawatirkan karena kalau pesantren kan seperti ini. Cuma kalau mungkin sebagian itu hanya bayangan saja ya, bayangan dan muncul daripada kekhawatiran saja. Padahal ya pesantren kan bukan bukan anak itu bukan disimpan begitu saja kan, dititipkan. Kemudian tentu akan ada yang memperhatikan. Di pesantren manapun akan diperhatikan. Jadi ya orang tua yang memiliki tekad yang kuat tidak usah khawatir. Anak ini dititipkan di tempat yang memang adalah tempat ilmu, mempelajari agama, ya didoakan. Kan bisa dijenguk juga, bisa ditanya juga. Nah, memang kalau pertama mondok pesantren ya anak banyak yang merasa tidak betah, karena kan ada tahapan dan perbedaan, mungkin kebiasaan, penyesuaian lah istilahnya. Nah, kebanyakan yang saat ini sudah 8 tahun, 9 tahun, ada yang sudah 12 tahun, itu ya dulunya juga sama merasa tidak betah. Gitu. Namun disinilah orang tua yang justru harus menguatkan anaknya. Ya, jadi bagi masyarakat, orang tua yang masih memiliki kekhawatiran, itu adalah hal yang wajar, tetapi ya kekhawatiran itu jangan sampai menghalangi niat baik untuk memberikan pendidikan kepada anak gitu ya. Itu saja mungkin. Berdasarkan informasi katanya pada waktu dekat-dekat ini ada kegiatan haul ya. Kegiatan haul dan kegiatan temu alumni itu. Ya, insya Allah pada beberapa hari yang akan datang, hari Sabtu ya, tanggal 11 Februari ini akan ada haul pendiri Pondok Pesantren Nurul Wafa Gunung Hideng, haul keempat. Haul ini bagi kami adalah acara yang sangat penting. Berbeda kan dengan haul itu kan pangemut-ngemut, mengingat ya, yang diingat itu adalah justru nilai-nilainya gitu. Bagaimana kita dengan melaksanakan haul mengenang almarhum almarhumah, kita dapat menguatkan kembali niat para santri, niat keluarga pesantren, para pengurus, betapa besar perjuangan dan nilai yang sudah ditanamkan oleh seorang kiai, sehingga ketika meninggal kadang-kadang orang kan berbeda ya. Kalau Rasul itu yang diperingati itu adalah kelahirannya ya, karena Rasul itu
sebelum dilahirkan, dan ketika dilahirkan itu sudah diketahui bahwa ini akan membawa rahmat untuk alam, untuk semesta, di mana tanah yang tadinya tandus tumbuh pepohonan, pohon yang gedenya tidak berbuah gitu kan. Kemudian ada satu danau di suatu tempat yang namanya Tih, itu daerah Tih, daerah sawah, danau yang tidak pernah kering, yang jernih, juga dikeramatkan oleh orang Nasrani dan Yahudi. Nah, di pinggir-pinggirnya itu dibangun tempat-tempat ibadah orang-orang Nasrani, kanisah. Dan ketika Rasulullah dilahirkan, danau itu seketika surut, airnya tidak ada, padahal sudah tidak pernah hilang, karena air itu tidak ridho digunakan oleh orang-orang yang ya katakanlah kaum Nasrani gitu ya, Yahudi. Kemudian di mana api yang menjadi sembahan kaum Majusi yang tidak pernah padam menjadi padam. Nah, itu kan ketika Rasulullah dilahirkan sudah menjadi rahmat. Nah, kalau seorang kiai, nah, kalau kita ya orang-orang biasa begitu dilahirkan kan kita belum tahu ini anak mau jadi apa, besarnya mau bagaimana, apakah manfaat, apakah madarat. Dan ketika setelah meninggal baru tahu ternyata ini adalah seorang ulama besar, ini seorang yang sangat luar biasa memberikan kemanfaatan. Nah, maka hal ini bagaimana kita bisa menguatkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh almarhumullah, menguatkan nilai-nilai itu. Ya, beliau selalu berpesan pesantren ini harus menjadi pesantren yang tidak habis dimakan zaman, berdiri sampai akhir zaman. Ya, doanya pimpinan pesantren ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, karena la tazalu taifatun min ummati dhakhirina 'alal haqq hatta ta'tiyasa. Akan ada segolongan daripada umat kami yang tidak berhenti, terus-terusan mentohirkan, menciarkan agama ini sampai akhir zaman, sampai kiamat. Nah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan itu. Nah, sekalian mengenai acara haul ini insya Allah dihadiri oleh para alumni, ya, kemudian orang tua santri, masyarakat, ya, juga insya Allah hadir. Tidak tahu berapa ribu ya, yang biasanya 5.000 atau cukup banyak lah yang hadir. Sekaligus mungkin saya sampaikan kepada para alumni, mudah-mudahan pada waktunya bisa hadir, ya, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, sehat semua, bisa kembali menjenguklah ke pesantren, mengingat kembali. Ya, kalau kadang-kadang kan orang kalau berasal di pesantren, ketika dia kembali ke pesantren dia ingat lagi nilai-nilai pesantren, dia menguat lagi gitu. Nah, maka ya mudah-mudahan alumni semuanya bisa hadir lah pada waktunya. Untuk kegiatan alumnian ya, selain mungkin menghadiri kegiatan acara haul dan juga mungkin silaturahmi dengan guru di pesantren, dengan rekan-rekan dulu waktu di pesantren, apakah ada hal lain yang mungkin bisa didapatkan oleh para alumni selain daripada itu? Atau acara khusus alumni? Ya, memang dijadwalkan ada acara khusus. Ya, bentuknya adalah mungkin musyawarah alumni. Kemudian pentingnya di situ ada pembinaan, arahan dari pimpinan pesantren,
salah satu pimpinan pesantren untuk para alumni. Nah, kenapa alumni penting untuk hadir? Ya karena itu kita kan ya bagaimanapun butuh nasihat kan, nasihat ini, nasihat butuh apa namanya, butuh apa, orang yang mengingatkan dan kita bisa mengikuti itu, menerima untuk mengikuti itu. Kadang-kadang kan orang kalau diingatkan oleh orang yang orang yang tidak jelas mungkin ya, tidak begitu diikuti. Tapi kalau diingatkan oleh katakan yang dianggap gurunya kan, yang dianggap atau yang dihormatinya, dia bisa kembali menguatkan nilai-nilai yang sudah ada dalam dirinya. Ya bagaimanapun kita butuh nasihat kan, butuh nasihat. Nah, itu yang penting, itu yang paling penting. Mungkin ya terima kasih atas obrolan. Kita mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang Pak Kiai sampaikan kita bisa mengambil manfaatnya, dan mudah-mudahan acara alumni nanti bisa berjalan dengan lancar. Kita tutup saja untuk soal malam ini. Atau mohon atas waktunya Pak Kiai, mohon maaf mungkin mengganggu waktunya, waktu istirahatnya. Sekali lagi dari kita ya, banyak hal ya, luar biasa pencerahan ya, luar biasa untuk malam ini, banyak pengetahuan tentang keagamaan, tentang kepesantrenan yang tentulah banyak hikmahnya buat kita semua, khususnya bagi kita, untuk kita berdua ya Pak Ustadz. Mungkin itu saja Pak Kiai dari kami. Kita tutup aja acara ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.